we gonna night ride with my friend Permana and Raja Jalanan behind me. Anjir, pakai bahasa Indonesia lah. Masih ada Permana di belakang, saudara-saudara, mengikuti saya, tapi tapi dia tidak merekam. Soalnya bingung juga mau bahas apa. Kemarin kan lagi rame nih masalah apa namanya, pinjam motor nih naik lagi. Pinjam motor sama yang San Mori atau naik ride cuma nongkrong tapi tidak jajan. Mau bahas apa ya? Mau bahas San Mori tapi tidak jajan. Saya jarang San Mori. Mau pinjam motor lah saya bahas, karena saya tahu saya sering pinjam motor ke Wawan. Itu pun buat beli cemilan, itu pun tidak jauh-jauh amat. Itu pun selalu dia yang nawari. Entah kenapa ya, kalau orang-orang yang bawa motor ini, waduh, kencang-kencang semua. Kalau bawa motornya kencang-kencang terus motor pribadi ya tidak apa-apa. Tapi kalau motor pinjaman terus kalian balap-balapnya kayak setan, waduh, setan juga kalian. Ini kalau kalian balap-balap terus tahu dengan motornya, tahu teknik pakainya, tahu apa namanya, konsekuensinya apa, tidak masalah. Tapi kalau sudah motor pinjaman, maksa minjam, bukan maksa kayak orangnya terpaksa kasih pinjam begitu, itu bagaimana ya. Terus motornya dipakai jalan terus crash lagi, waduh, itu yang berat. Kita jadi bisa mengganti tapi tidak bisa membeli, alias tidak bisa membeli tapi kita bisa mengganti. Waduh, saran saya kalau mau pinjam motor itu pakai jaga. Bagaimana sih etikanya kalau kita bawa motor yang pinjam? Kita juga harus tahu lah beda-bedanya motor itu seperti apa, karena tentu saja bawa motor 150 cc dengan bawa motor 250 cc apa 600 cc itu pasti beda sekali. Itu tidak bisa kita samaratakan, bro. Ada kaidah-kaidah dunia perpinjaman motor yang harus kita perhatikan lah. Yo, saya terakhir dipinjami Muge itu paling besar 600 cc. Itu ada di video tuh. Itu pun waduh ngeri, Pak. Saya yang selama ini cuma pakai motor 150 cc apa 250 cc tiba-tiba naik bluk ke 600 cc, waduh ngeri. Sudah motornya berat, torsinya sangat beda monster kalau saya bilang. Untuk orang saya yang tiba-tiba naik ke 600 cc itu monster sekali lah. Pokoknya itulah, kalau pinjam motor jangan kelewatan lah. Terus dari sisi kita nih yang minjemin motor, kita bukannya pelit yang tidak mau minjemin teman motor, itu bukan apa-apa, bro. Kalau mau bagus kalau yang bersangkutan mau ganti kerusakan. Kalau tidak, waduh, repot. Saya memang sering pinjam motornya Wawan, tapi itu paling sering saya pinjam karena itu pun pinjemnya ya cuma anak warung. Ke
warung yang tidak lebih dari sekilo buat beli cemilan, buat beli minum-minum, teh gelas lah, alih-alih utang gitu. Saya suka minjem motornya Wawan. Makanya hati-hati lah kalau minjem motor lah, jangan karena dia teman dekat kita, wah lantas kita mau sok-sokan tiba-tiba mau minjem motor, jangan. Apalagi minjem motor yang cc-nya jauh di atas motor yang sering kita pakai, jangan berani mengganti karena tidak bisa. Jangan berani mau mengganti lah. Jangan berani ambil konsekuensi mengganti. Berat cuy. Kan banyak itu yang seperti itu kasus tuh. Pinjam motor teman, tahu-tahu crashnya parah lagi. Kalau sudah seperti itu, jadinya juga sudah tidak enak di dunia pertongkrongan. Kita bisa jadi musuh-musuhan sama teman. Kita bisa jadi kalau anak-anak di sini bilang dibombe sosial. Itu dijauhi secara circle. Karena mereka tahu kalian tuh suka minjem motor, tapi minjemnya juga suka kelewatan. Saran sih ya, kalau bisa jangan sekali pinjam motor. Kalaupun kalian ditawari motor, semisal kayak test ride lah, disuruh test ride atau disuruh review lah, bawalah dengan hati-hati, karena kalian harus tanamkan di mindset kalian, itu bukan motor kalian. Jangan sampai kalian bisa mengganti tapi tidak bisa membeli, lebih bahaya. Oke lah ya, videonya sangat pendek sekali hari ini karena saya sudah ngantuk juga ya. Atau sudah tidak tahu mau cerita apa. Saya juga sudah sampai di komplek